Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Maulana Ramadan, NPM 18 100 6963 2090 Prodi Administrasi Negara, Stistio Morobungo. Baiklah, di sini saya akan membahas kepemimpinan dan organisasi. Yang pertama, teori kesifatan menurut George R. Terry adalah sebagai berikut. Kekuatan badanlah dan rohani merupakan syarat yang pokok bagi pemimpin, sehingga ia mempunyai daya tahan untuk menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua, stabilitas emosi. Pemimpin dengan emosi yang stabil akan menunjang pencapaian lingkungan sosial yang rukun, damai, dan harmonis. Yang ketiga, pengetahuan tentang relasi insani pemimpin. Diharapkan memiliki pengetahuan tentang sifat, watak, dan perilaku bawahan, agar ia bisa menilai kelebihan dan kelemahan bawahan yang disesuaikan dengan tugas-tugas yang akan diberikan kepadanya. Kemudian yang keempat, kejujuran pemimpin yang baik harus mempunyai kejujuran yang tinggi, baik kepada diri sendiri maupun kepada bawahan. Yang kelima, objektif. Pertimbangan pemimpin harus objektif, mencari bukti-bukti yang nyata dan sebab akibat dari suatu kejadian, dan memberikan alasan yang rasional atas penolakannya. Yang keenam, dorongan pribadi, keinginan, dan kesediaan untuk menjadi pemimpin harus muncul dari dalam hati, agar mau ikhlas memberikan pelayanan dan pengabdian kepada kepentingan umum. Yang ketujuh, keterampilan berkomunikasi. Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah menangkap maksud orang lain, mahir mengintegrasikan berbagai opini, serta aliran yang berbeda-beda untuk mencapai kerukunan dan keseimbangan. Kemudian kemampuan mengajar pemimpin diharapkan juga menjadi guru yang baik, yang membawa orang belajar pada sasaran-sasaran tertentu untuk menambah pengetahuan, keterampilan agar bawahannya bisa mandiri, mau memberikan loyalitas dan partisipasinya. Yang kesembilan, keterampilan sosial, bersikap ramah, terbuka, mau menghargai pendapat orang lain, sehingga ia bisa memupuk kerjasama yang baik. Terus yang terakhir, kecakapan teknis atau kecakapan manajerial. Penguasaan teknis perlu dimiliki agar tercapai efektivitas kerja dan kesejahteraan. Berdasarkan teori-teori tentang kesifatan atau sifat-sifat pemimpin di atas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat kepemimpinan yaitu kemampuan sebagai pengawasan supervisor ability, kecerdasan, inisiatif, energi jasmanilah dan mental, kesadaran dan tujuan dan arah, stabilitas emosi, objektif, ketegasan dalam mengambil keputusan, keterampilan berkomunikasi, keterampilan mengajar, keterampilan sosial, dan pengetahuan tentang relasi insan. Alasan karena tergantung menjadikan seseorang pemimpin harus menggunakan keseluruhan sifat-sifat yang tersebut di atas untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi atau wadah, maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat yang disebut organisasi dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Pertanyaan, sejak kapan Anda mengenal organisasi, dan sejak kapan Anda terlibat organisasi? Jawabannya, sejak Anda dilahirkan, karena seorang individu manusia tidak akan hidup sendiri. Ciri peradaban manusia senantiasa ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Saat dilahirkan, terlibat organisasi persalinan. Saat menimba ilmu, saat ini saja Anda terlibat organisasi pendidikan. Dan bahkan saat dimakamkan, kita terlibat organisasi pemakaman. Kemudian, teori kepemimpinan dan tipe-tipe kepemimpinan, yaitu teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul dalam
yang mengatakan leaders are born and not made, bahwa penganut teori ini mengatakan seorang pemimpin ada karena ia dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya, takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Terus yang kedua, teori sosial. Jika teori genetik mengatakan bahwa leaders are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leaders are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan untuk itu. Terus, teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetik dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori genetik dan teori sosial, dan dapat dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori kepemimpinan. Namun demikian, penyelidikan yang jauh yang lebih mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seorang timbul sebagai pemimpin yang baik. Kemudian ada yang namanya organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan mempunyai tujuan tertentu yang disadari pula dengan menggunakan sistem tugas, hubungan wewenang, tanggung jawab, maupun pertanggungjawaban dirancang oleh manajer agar pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama. Dalam organisasi formal, semua hubungan kewenangan maupun responsibility akan terlibat dalam berbagai struktur organisasi, di mana pada bagian tersebut akan diperlihatkan seberapa besar wewenang maupun tanggung jawab yang harus dipikul untuk masing-masing pekerjaan yang merupakan bagian dari pekerjaan yang lebih besar dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. Pada bagian untuk organisasi ada 4 hal yang penting untuk dimengerti dan dipahami sehingga dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang telah menjadi bagian masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian struktur organisasi adalah wewenang, tanggung jawab, koordinasi, maupun pendelegasian wewenang. Terus, kemudian sedangkan organisasi informal adalah kelompok atau kumpulan dari 2 orang atau lebih yang berperan dan terlibat pada suatu aktivitas untuk mencapai tujuan bersama yang tidak disadari. Organisasi informal dapat menjadi organisasi formal apabila hubungan dan kegiatan dalam organisasi dilakukan secara struktur dan jelas. Contoh dari organisasi informal adalah arisan ibu-ibu, perkumpulan makan bersama, dan reuni. Tanda-tanda organisasi yang baik dan efektif antara lain adalah tujuan organisasi itu jelas dan realistis. Pembagian kerja dan hubungan pekerjaan antar unit-unit, subsistem dan subsistem atau bagian-bagian harus baik dan jelas. Organisasi itu harus menjadikan alat dan wadah yang efektif untuk mencapai tujuan. Tipe organisasi dan strukturnya harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Unit-unit kerja, departemen bagian, ditetapkan berdasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan. Job description, setiap jabatan harus jelas dan tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Rentang kendali setiap bagian harus berdasarkan volume pekerjaan dan tidak boleh terlalu banyak. Sumber perintah dan tanggung jawab harus jelas melalui jarak yang terpendek. Jenis wewenang, authority yang dimiliki setiap pejabat harus jelas. Mismanajemen penempatan karyawan tidak ada. Hubungan antar bagian dengan bagian lainnya jelas dan serasi. Pendelegasian, koordinasi, integrasi, dan sinkronasi harus baik.
Organisasi harus luas dan fleksibel. Organisasi harus mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Organisasi sangat penting dalam manajemen karena organisasi adalah syarat utama adanya manajemen. Tanpa organisasi, manajemen tidak ada. Organisasi merupakan wadah dan alat pelaksanaan proses manajemen dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah tempat kerja sama formal dan sekelompok orang dalam melakukan tugas-tugasnya. Organisasi mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yang disebut dengan visi misi. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, manusia, human factor. Artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama. Ada pemimpin dan ada yang dipimpin, yang disebut bawahan. B. Tempat kedudukan. Artinya organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya. Tujuan. Artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu visi misinya. Pekerjaan. Artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan. Struktur. Artinya organisasi baru ada jika ada hubungan dan kerjasama antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Teknologi. Artinya organisasi baru ada jika terdapat unsur teknis. Yang terakhir, lingkungan, environment eksternal, social system. Artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi. Misalnya ada sistem kerjasama sosial. Kepemimpinan organisasi. Menurut Davis, organisasi adalah suatu kelompok yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya, 1. Menjalin kedekatan dengan anak buah, mendapat respek bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi, dorongan positif bawahan. Yang ketiga, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jangan terlalu cepat menghakimi bawahan. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.